البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar, kemarin sudah kami catatkan sebuah faedah yang sangat mulia dan bagus sekali dan sering kita dengar, yaitu hadisnya Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, yaitu Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Hadisnya Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah mengenai bahwasanya mendidik anak itu tidak nunggu dewasa, tidak nunggu besar baru dididik, baru diarahkan, dibimbing, tidak. Namun sejak kecil, walaupun dia belum dewasa, walaupun masih berusia di bawah 10 tahun, bahkan usia 7 tahun, sudah diarahkan untuk mengetahui apa itu kewajiban, terutama salat 5 waktu. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. Jadi enggak nunggu dewasa. 7 tahun saja sudah diperintahkan untuk sholat, padahal belum wajib bagi dia. Belum dewasa, belum diwajibkan. Namun untuk mendidik agar dia itu tahu kalau sholat 5 waktu itu wajib. Sejak kecil dididik. Nah, jadi sangat keliru kalau ada orang dididik anaknya, dinasihati, diarahkan, malah mengatakan biarkan aja masih kecil, nanti kalau besar tahu sendiri. Tahu dari mana? Kalau enggak diajari enggak tahu dia. Taunya mungkin perkara-perkara yang lain. Paham ya? Jadi justru barakallahu fikum, kalau antum perhatikan orang-orang awam yang jauh dari ilmu agama yang benar tentunya, mereka ada semangat membuat PAUD, pendidikan anak usia dini. Ya enggak? Nah kita Ahlus Sunnah pun juga bukan berarti meninggalkan. Paham ya? Bukan berarti meninggalkan pendidikan, terutama pendidikan agama ini yang paling penting. Jangan menunggu anak sudah besar, dewasa baru dididik, dirawat, itu jangan. Sangat keliru itu. Sejak kecil diarahkan, wahai anakku ini haram, ini enggak boleh, gambar makhluk bernyawa haram, tidak boleh. Kalau beli kaos yang polos atau gambar pohon, gambar buah-buahan, gambar mobil, diarahkan gitu, biar nanti dia terpetik pada benaknya. Misalkan Umi atau Abi tolong belikan yang gambar buah-buahan, gitu. Tapi kalau sejak kecil enggak diarahkan, dia misalkan mintanya gambar boneka, gambar Hello Kitty misalkan, atau gambar Upin Ipin, kata mereka itu seperti itu keadaannya. Itu sampai besar pun seperti itu. Karena ini terbukti ya barakallahu fikum, bukan berarti istilahnya kita istilahnya membicarakan orang lain, tidak, memang terbukti. Di lingkungan Ahlus Sunnah sendiri seperti itu. Bermudah-mudahan ketika kecil enggak diarahkan, gambar makhluk bernyawa di rumahnya banyak sekali, itu banyak seperti itu kejadian. Padahal dia bisa, mampu mendidik sejak kecil, diarahkan. Dan ini terbukti ya, kami saksikan sendiri. Ada salah satu anak ikhwah itu barakallahu fikum, diarahkan sejak kecil, diarahkan. Jadi ketika menghapus gambar itu di depannya gini. Jadi dia ketika barakallahu fikum, suatu ketika kita beli barang ada gambarnya, dia langsung paham. Hapus, bayangkan itu. Karena apa? Karena memang itu biasanya yang namanya dia akan berbicara, akan mengungkapkan karena kebiasaan tadi itu. Dibiasakan misalkan menghapus di hadapannya, paham ya? Kemudian setelah itu semakin tumbuh dia akan tahu, oh ternyata itu haram. Ternyata enggak boleh. Jadi setiap ada gambar dia mau menghapus. Menunjukkan bahwasanya pendidikan tidak nunggu dewasa. Muru auladakum bis-shalah wa hum
abna'u sab'i sinin. Nanti setorkan nanti ya. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. Belum dewasa pun sudah diperintahkan. Walaupun dia belum wajib ya. Dia belum diberikan kewajiban seperti kewajiban dewasa. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukullah ketika usia 10 tahun. 10 tahun suruh mukul. Tapi pukulan yang kayak apa? Pukulan yang tidak menyakitkan, hanya mendidik saja. Bukan sekali pukul langsung pingsan, bukan. Paham ya? Pukulan yang tidak menyakitkan. Paham maksudnya ya? Ya mungkin kalau lah seandainya dipukul dicubit lah atau dijewer sedikit, paham ya? Yang jelas enggak sampai bikin pingsan lah. Paham ya? Intinya untuk mengarahkan saja. Kenapa enggak mau sholat? Nah, seperti itu dididik. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa barakallahu fikum? Tujuannya ketika usia 7 tahun, bayangkan. Kemudian usia 10 tahun, apakah sudah dewasa? Belum dewasa. Namun tujuannya agar terbiasa dengan kewajiban. Itu saja. Nah, agar apa? Agar yata'awwadun, agar mereka terbiasa dengan apa? Dengan yang namanya kewajiban. Naam. Tapi kalau sejak kecil enggak pernah diarahkan, setelah dewasa baru disuruh, mesti apa barakallahu fikum, kebanyakannya susah, enggak mau. Paham ya? Salat nak, bapak aja enggak salat kok. Ya bapaknya yang nyuruh salat itu dia enggak salat bapaknya. Paham ya? Gimana anaknya mau salat? Oleh karena itu peran yang paling penting dan peran yang paling bagus ketika mendidik anak, orang tua itu meraktekkan terlebih dahulu. Ini kalau enggak percaya bisa dibuktikan. Jadi misalkan suatu ketika yang masih muda-muda, kemudian nanti suatu ketika beristri punya anak, jadi pengalaman itu ya. Jadi kalau didik anak itu biar anak nurut, bapaknya melakukan dulu. Paham ya? Bapaknya enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, nyuruh anaknya bulan Ramadan kok enggak puasa misalkan. Ya anaknya berani melawan, bapak aja enggak puasa kok. Ngelawan gitu. Paham ya? Bapak aja enggak sholat kok, karena orang tuanya didik keliru gitu loh. Orang tuanya didik kebaikan padahal dia tidak melakukan kebaikan. Oleh karena itu perlu diperhatikan barakallahu fikum, usia 7 tahun, 10 tahun belum dewasa namun sudah diarahkan kepada kebaikan. Paham maksudnya ya? Ini walaupun arahnya sholat namun dikiaskan dengan yang lainnya, bukan sholat saja. Dilatih untuk puasa, dilatih misalkan barakallahu fikum kebaikan-kebaikan yang ada, intinya ucapan-ucapan yang baik agar terbiasa. Agar apa? Terbiasa, tujuannya itu. Nah, barakallahu fikum, jadi ta'widun nafs. Jadi barakallahu fikum membiasakan diri. Kalau sudah terbiasa enak. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Wa farriqu bainahum fil madaji'. Ini penting sekali ini. Dan pisahkanlah mereka di ranjang-ranjangnya, di tempat tidurnya. Jadi kalau anak sudah usia 7 tahun, 10 tahun itu sudah mulai dipisahkan tempat tidurnya. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya yang paling penting atau paling utama adalah ketika anak lelaki dengan anak wanita misalkan. Paham ya? Dipisahkan. Dan bahkan di situ pun para ulama menyebutkan bahkan laki-laki dengan laki-laki itu pun kalau barakallahu fikum sudah usia segitu dilatih untuk dipisahkan. Dipisahkan maksudnya itu tidak ngumpul jadi satu itu ya. Ada pemisahnya. Dan ini kita saksikan waktu kita belajar di Damat sana, walaupun bukan patokan tapi di sana itu memang penerapannya Masya Allah, itu setiap kali tidur barakallahu fikum itu sudah ada pembatasnya masing-masing, pembatas. Karena mereka sangat berhati-hati sekali. Jadi yang namanya barakallahu fikum fitnah, yang namanya setan itu mengganggunya macam-macam. Paham ya? Oleh karena itu kita biasakan terutama di ma'had atau di pondok, para santri kalau di rumah jelas kita berupaya ya. Untuk kalau tidur malam ya ada pembatasnya kalau berdekatan. Kalau jauh memencar enggak masalah. Insyaallah diupayakan ya. Barakallahu fikum. Jangan berdekatan, dua ngumpul nanti kalau malam tidurnya enggak karuan misalkan. Karena itu tadi. Sebutkan para ulama ketika usia 7 tahun, 10 tahun sudah dididik. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dipisahkan. Agar terdidik dan juga bagus barakallahu fikum. Misalkan satu kasurnya besar dan bisa untuk 2 orang ya kasih pembatas tengahnya. Mudah kan pembatas? Enggak usah repot-repot, enggak usah nyari batu besar. Itu meja itu bisa juga. Paham ya? Atau koper juga bisa. Paham ya? Barakallahu fikum seperti itu. Kalau pembatasnya botol aqua ya enggak cukup. Paham ya? Yang ngadir. Iya, Yang jelas yang agak besar lah kira-kira kalau guling-guling itu terasa gitu loh. Paham ya? Karena tujuannya nanti biar enggak saling barakallahu fikum tindih atau intinya perkara-perkara yang tidak diinginkan. Mahum? Ayo barakallahu fikum. Tafadhal hadisnya. Langsung aja. Ayo antum. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubaidillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. An Abdillah. Ayo. An Abdillah
Ayo. bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin Ashrin. wa farriqu bainahum fil madaji. Ayo na'am, tafadhal. Bismillah. An Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinina. Apa? Wadribuhum 'alaiha. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Naam. Ayo na'am. Tafadhal, hafidta ya akhana? Hafidta? Ayo bismillah. An Abu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum wa hum untuk apa? muru auladakum bis-shalah Ayo. wa hum Abna'u sab'a sinina. Ayo. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Ayo. Wa fariqu bainahum fil madaji. Ayo. rawahu Abu Dawud. Ayo na'am, tafadhal. Tafadhal hendak ya. Tafadhal. Ayo. Hafal enggak? Ayo na'am. Bismillah. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji wa huwa Abu Dawud. Ayo na'am, tafadhal. Ayo na'am. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji. Ayo na'am, tafadhal. Tafadhal. An Abdullah bin Amr bin As Ayo. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Naam. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Ayo. Farriqu bainahum fil madaji. Naam, ahsan, barakallahu fikum. Tafadhal. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji rawahu Abu Dawud. Ayo na'am. Hafidta. Ayo, bismillah. Ayo. Ayo. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u 10 sinin wa hum abna'u 7 sinin Naam.
wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Ayo, fadal. Ayo, na'am, fadal anta. Ayo. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin Asrin, ayo. wa farriqu bainahum fil madaji wa huwa hudar. Ayo, na'am. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru awladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin fadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin fafariqu bainahum fil madaji wa Ayo, na'am, fadal. An Abdullah bin Amr. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru awladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin Warahmatullah. wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji wa huwa hudar. Ayo, na'am. Bismillah. Oh, na'am. Coba. Fadal. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru awladakum bis-salati an sab'a sinin Wahum sab'a sinin abna'u. sab'a sinin. Ayo. Labas wadribuhum 'alaiha Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Ayo. Wa farriqu bainahum fi madaji rawahu. Ayo, na'am, fadal. Labas khair insyaallah. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru awladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji wa hudar. Ayo, na'am, ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Mau coba antum, Pak? Belum? Ya, nanti gampang. Nah, kita lihat. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Allah azza wa jalla, Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-283 masih mengenai seputar utang piutang. Namun sekarang pembahasannya pada ayat yang mulia ini, ayat yang ke-283 ini menjelaskan bagaimana kalau kalian safar pergi kemudian meninggalkan hutang. Nah, jadi kan kemarin-kemarin itu kalau orangnya posisinya ada di situ tidak pergi. Nah, sekarang kalau pergi meninggalkan hutang itu bagaimana? Kira-kira nyuruh orang nyatat atau bagaimana? Atau meninggalkan sebuah barang jaminan? Paham ya? Nah, kita lihat. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah." Jika kalian safar bepergian dan kalian tidak mendapatkan orang yang mau mencatat tulisan tersebut, maksudnya tidak ada yang mau mencatat atau tidak mendapati orang yang mencatat hutang tersebut, farihanum maqbudah, hendaknya ada jaminan yang dipegang. Paham ya? Maksudnya itu ada sesuatu yang sebagai jaminan intinya gitu ya. Paham maksudnya ya? Jaminan itu macam-macam, yang jelas barangnya itu ada nilainya. Nah, seperti itu. Fa in amina ba'dukum ba'da, namun kalau sebagian kalian saling percaya dengan sebagian yang lain enggak perlu. Paham ya? Enggak perlu, tapi falyu'addil ladzi tumina amanatahu, maka hendaknya orang yang diamanai, yang dipercayai tadi itu menunaikan amanahnya. Nam wal yattaqillaha rabbah,
dan hendaknya dia bertakwa kepada Rabbnya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taktumus syahadah, dan jangan sekali-kali menyembunyikan persaksian. Jadi persaksian enggak boleh disembunyikan. Ketika diminta untuk bersaksi harus bersaksi, seperti itu. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh, dan barang siapa yang menyembunyikan saksi maka sungguh dia telah berdosa. Hatinya telah jelek dan berdosa. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui terhadap perkara yang kalian kerjakan. Yang kecilnya, yang besarnya, yang sembunyi, yang nampak ataupun yang tidak nampak, semuanya Allah telah tahu. Naam, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa in kuntum musafirin wa lam tajidu man yaktub lakum fadfa'u ila sahibil haqqi syai'an yakunu 'indahu dhamanan li haqqihi ila an yarudda al-mudayyin ma 'alaihi min dainin. Perhatikan baik-baik ini. Jika kalian safar, pergi ya. Tahu safar antum? Naam, safar itu pergi. Jadi pergi safar gitu ya. Naam, barakallahu fikum. Kemudian kalian tidak mendapatkan orang yang mau nulis untuk kalian. Nyari-nyari kok enggak ada yang mau nulis, mau mencatatkan tuh enggak ada gitu loh. Fadfa'u ila sahibil haqqi, maka serahkanlah kepada pemilik uang yang dihutangkan kepada kalian. Jadi serahkanlah kepada pemilik apa? Uang yang dihutangkan kepada kalian. Paham sampai situ? Sesuatu yang diserahkan di sisinya sebagai domanan, barang jaminan li haqqihi, terhadap haknya, ila an yarudda al-mudayyin ma 'alaihi min dainin, sampai orang yang hutang tadi mengembalikan hutangnya. Paham belum? Jadi sesuatu yang diletakkan jaminan tadi bisa diambil lagi kalau dia mau mengembalikan hutangnya, mau membayar hutangnya. Paham ya? Seakan-akan ya hampir mirip dengan barang gadaian itu ya. Nah, cuman pembahasannya lain lagi. Ini hutang. Hutang, nah meletakkan sesuatu sebagai jaminan gitu aja. Ya hampir mirip ya. Cuman penyebutannya bukan nah barakallahu fikum pergadaian. Kalau pergadaian itu kan istilahnya barakallahu fikum antum menggadaikan barang. Barang itu dinilai dengan senilai yang antum mau ambil. Kalau lebih pun enggak masalah, nanti kalau ketika sudah mengembalikan, lebihnya kan diambil lagi. Seperti itu. Misalkan antum menggadaikan motornya seharga 2 juta misalkan. Motor bekas, enggak baru 2 juta. Nah, misalkan contohnya ya, digadaikan gitu, kemudian antum kan ambil 2 juta. Nah, motor itu barakallahu fikum bisa antum ambil lagi ketika antum sudah bawa 2 juta untuk kembalikan lagi gitu loh. Paham ya? Lah kalau enggak bisa kembalikan bagaimana? Dijual motor tadi. Ternyata motornya dijual laku 2,5 juta. Gimana kira-kira Ibnu Umar? Yang 500 ke mana? Balikkan orang yang punya motor. Intinya cuma 2 juta tadi intinya. Paham ya? Itu pergadaian. Kalau ini sekedar meletakkan barang jaminan saja. Afan ya akhi, ana mau pergi, mau safar kemana? Umrah misalkan. Lah ana kan punya hutang kepada antum, padahal transaksinya waktunya bayarnya tanggal sekian jam sekian misalkan, padahal ana lagi umrah di sana. Nanti khawatir nanti ana enggak bisa bayar, ini sebagai barang jaminan lah. Kalau nanti khawatirnya antum merasa ana menipu atau semisalnya, tak letakkan di antum jam tangan. Enggak sembarangan jam tangan, harga mahal ini ya. Jam tangan. Nah, hutangnya sekitar 3 juta, jamnya harganya 4 juta. Dinilai harganya 4 juta. Ada atau enggak ada? Ada enggak kira-kira? Banyak. Kemudian setelah itu dia pergi. Nah, jam ini namanya barang jaminan. Kalau ternyata dia kok lama dengan temponya, kemudian suatu ketika enggak bisa mengembalikan, boleh dijual. Dengan senilai dengan uang yang dipinjam tadi itu. Sisanya dibalikkan. Paham maksudnya ya? Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Fa in wasaqa ba'dukum bi ba'din fala haraj fi tarkil kitabati wal ishhadi war rahn. Namun jika sebagian kalian sudah saling percaya dengan sebagian yang lainnya, maka enggak perlu, enggak ada dosanya kalian meninggalkan tulisan, enggak perlu nulis, enggak perlu saksi, enggak perlu juga barang yang dijadikan jaminan. Kalau saling percaya. Ada enggak seperti itu? Banyak sekali. Saling percaya ikhwah sendiri. Walaupun terkadang ada juga yang istilahnya keluar dari jalurnya, tapi ini ikhwah sendiri, mari keluar jalurnya itu maksudnya hutang bayar kan ada juga gitu loh. Nah, jadi intinya saling percaya. Saling percaya itu ikhwah sendiri gitu, enggak perlu catat, enggak perlu saksi, enggak perlu barang jaminan. Ngam. Kita lihat di sini, wa yabqa dain amanatan fi dhimmatil mudayyin. Tapi hutang tadi masih tetap tersisa sebagai bentuk amanah kepada orang yang hutang. Jadi tetap tanggungannya, tetap tanggung jawabnya. Mau enggak mau tetap dia harus bayar. Naam.
Alaihi adauhu, wajib bagi dia menunaikan membayar hutangnya. Wa alaihi an yuraqiballahu fala yakhunu sahibah. Artinya dia hendaknya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh mengkhianati pemilik harta tadi. Maksudnya sudah janjian, sudah ngatur tempo atau waktunya, enggak boleh dia berkhianat. Karena berkhianat, jika dipertanya berkhianat termasuk tanda-tanda orang munafikin. Nifak apa? Amali atau i'tiqadi? Amali ya. Ayatul munafiki salas. 6 tanda-tanda orang munafik ada 3. Ada berapa? 3 tanda-tanda orang munafik ada 3. Pertama, jika berkata dusta. Idza haddatsa kadzaba. Kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji mengingkari. Paham ya? Yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila dipercaya berkhianat. Sudah dipercaya malah berkhianat dia. Paham ya? Berjanji mengingkari lagi. Berkata bohong lagi. Paham ya? Enggak boleh ya? Enggak boleh. Na'am barakallahu fikum. Kalau misalkan bilangnya mau kemana? Mau beli Indomie di mana? Di toko sebelah. Misalkan di situ juga ada situ. Jangan larinya jauh sana. Paham ya? Itu nanti termasuk dikhawatirkan termasuk. Paham ya? Kalau situ ada di situ aja. Karena omongannya di situ gitu loh ya. Jangan jika berkata dusta itu jangan ya. Na'am barakallahu fikum. Ini tanda-tanda orang munafik yang nifaknya apa? Amali, belum kafir. Karena yang kafir itu nifak apa? I'tiqadi. Nifak i'tiqadi yang kafir, jangan keliru ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Na'am, fa in ankara al-mudayyin ma 'alaihi min dainin wa kana hunaka man hadara wa syahida fa 'alaihi an yudhhira syahadatah. Perhatikan baik-baik ini. Jika ternyata orang yang hutang itu ngingkari, nah enggak, anak enggak hutang kok, padahal hutangnya 5 juta, dia ngingkari. Anak enggak hutang. Buktinya mana? Enggak ada catatannya juga. Namanya padahal sudah ada yang nyatat juga, dia enggak tahu, dia lupa dia. Dia lupa dalam artian ternyata ada yang nyatat, dia mau berkhianat tapi dia lupa kalau ada yang nyatat gitu loh ya. Dia ngomong, enggak ada hutang. Nah, wa kana hunaka man hadara wa syahida, tapi di sana ternyata ada orang yang pernah hadir dan bersaksi itu loh, nyaksikan itu loh. Fa alaihi an yudhhira syahadatah, maka wajib orang yang nyaksikan tadi menampakkan persaksiannya. Aku bersaksi. Aku nyaksikan sendiri kok. Hutang 5 juta kemarin, hutang apa? Motor bekas VGR misalkan. Contoh aja ya. Nah, barakallahu fikum, contoh aja itu ya. Nah, jadi ada yang nyaksikan itu loh. Nah, seperti itu enggak boleh menyembunyikan. Oh, enggak, dia benar enggak punya hutang, padahal punya hutang. Dia tahu, nyaksikan, enggak boleh dia bohong. Harus menyampaikan kalau dia benar-benar menyaksikan. Paham maksudnya ya? Ayo na'am, kita lihat di sini. Ayo na'am, wa man akhfa hadhihi syahadah fa huwa sahibu qalbin ghadirin fajirin. Perhatikan baik-baik ini. Dan barang siapa yang menyembunyikan persaksian, dia menyaksikan tapi dia enggak mau menyampaikan dan justru menyembunyikan persaksian, maka dia adalah pemilik hati yang ghadir, pengkhianat, fajir, yang rusak dan jahat. Hati-hati. Nah, kalau dia benar-benar menyaksikan dan diminta untuk bersaksi, siap. Paham ya? Jangan mengelak enggak padahal dia benar-benar menyaksikan. Mafhum? Ayo na'am. Kemudian wallahul mutalli'u 'ala sarair, dan Allah lah yang dan Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa memperhatikan dan melihat serta mengetahui rahasia-rahasia. Jadi semua rahasia manusia Allah taala mengetahuinya. Walaupun manusia tidak saling mengetahui, karena rahasia itu kan sesuatu yang sir, sesuatu yang rahasia, yang tersembunyi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, takdir Allah Subhanahu wa taala digelari dengan apa? Sirrullah. Apa sirrullah? Rahasia Allah taala. Orang enggak tahu. Antum kelihatannya senyum-senyum, besok meninggal enggak tahu kan? Enggak tahu kan? Enggak tahu takdir Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah Subhanahu wa taala kita enggak tahu. Kelihatannya senyum-senyum, badannya sehat, kemudian kuat dan semisalnya, ternyata besoknya ajalnya Besoknya sudah dia meninggal dunia, ditakdirkan meninggal dunia. Tahu enggak kita? Enggak tahu. Takdir Allah taala digelari dengan sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Ayo na'am. Kemudian Hudzaifah ibn Yaman, beliau sahabat yang mulia, digelari dengan apa? Shahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Masalah fitnah, hadis-hadis berkaitan masalah fitnah beliau paling tahu. Nah, dalam artian yang lainnya juga tahu, tapi beliau lebih tahu karena beliau memiliki istilahnya apa ya? Nah, dalam masalah fitnah beliau sangat tahu. Nah, paham maksudnya ya? Hudzaifah ibn Yaman digelari dengan sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sir itu rahasia. Yang namanya rahasia itu, barakallahu fikum, upayakan tidak lebih dari berapa orang? 2 orang.
Kalau sudah lebih dari 2 orang pasti apa? Terbongkar atau tersebar. Apa pantunnya? Ayo na'am barakallahu fikum, sudah kita lewati ya. Nama kullu sirrin fawqa isnaini sya' wa kullu ilmin laisa fil qirtasi da'. Setiap rahasia itu kalau sudah lebih dari 2 orang mesti tersebar. Contohnya biar tambah gamblang lagi ya. Si A punya rahasia dengan si B. Si A ngomong sama si B, tak kasih tahu tapi jangan bilang sama siapa ya. Kata si B, iya. Dah. B ngomong sama C, si C, antum tak kasih tahu tapi jangan bilang siapa. Ya. C ternyata ngomong sama si D, sampai ujung-ujungnya sampai Z, tahu semuanya. Gara-gara lebih dari 2 orang. Rahasia itu harus benar-benar dirahasiakan. Paham ya? Antum menyimpan uang atau nyimpan emas di belakang rumah, dipendem 5 meter, misalkan ya. Kemudian antum ngobrol sama 2 orang itu. Pokoknya ini rahasia, antum jangan bilang siapapun. Kata dia, "Thayyib, absyir," katanya. Enggak bisa sama apa. Ternyata dia bilang orang lain yang walaupun istilahnya teman dekatnya juga, antum kan teman dekat ana. Tak kasih rahasia tapi jangan dibilang sama siapa-siapa ya. Kata dia, "Iya." Akhirnya merebat kemana-mana, sudah tahu orang gitu loh. Jadi rahasia itu upayakan benar-benar dirahasiakan. Na'amallahul musta'an. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah dikit lagi ya. Al-muhitu ilmuhu di sini kalau dalam ilmu bahasa Arab ya enggak masalah lah, kadang-kadang nyinggung bahasa Arab ya. Al-muhitu ilmuhu ini marfu sebagai apa ya kira-kira? Sebagai apa ya kira-kira antum? Yakin? Fa'il sadda masdar khabar yakin? Yakin atau enggak? Kan ada yakin, ada ragu. Kalau yakin keliru. Kalau ragu ya memang diragukan masih. Yang tak tanya yang kira-kira sudah belajar aja lah. Antum sudah pernah belajar? Ya belum ya. Antum ya, bismillah. Ya? Ini al-muhitu, na'am, disebutkan al-muhitu ilmuhu. Zat yang meliputi ilmunya. Ilmuhu marfu sebagai apa itu? Sebagai apa? Antum? Nah, dari mana? Antum Ahmad? Belum juga? Antum? Siapa? Ada lafaz sadda masdar khabarnya? Hati-hati. Antum mau nyoba enggak, Pak? Hah? Mutada kok di akhir? Hah? Ya bisa tapi di sini enggak cocok ya. Kalau di sini enggak cocok. Al-muhitu ilmuhu. Yang benar tanpa lafaz sadda masdar. Fa'il itu aja. Fa'il dari mana? Fa'il dari isim fa'il muhit. Karena al-muhitu itu alladzi yuhitu ilmuhu. Enggak perlu pakai sadda masdar khabar ya. Enggak perlu pakai sadda masdar. Langsung fa'il taib. Langsung fa'il dari al-muhit. Jadi al-muhitu di situ sebagai isim fa'il. Dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, isim fa'il itu beramal amalan fi'il. Paham ya, Pak ya? Santai aja ya. Ini masalah nahwu soalnya. Cuman enggak masalah ini faedah. Al-muhitu di sini adalah isim fa'il beramal amalan fi'il. Nah, ilmuhu sebagai fa'ilnya. Takdirnya alladzi yuhitu ilmuhu. Nah, yang paham ya alhamdulillah, yang belum paham insyaallah nanti kapan-kapan paham. Tidak paham pun tidak masalah. Yang penting tahu artinya. Paham ya? Maksudnya Allah Taala adalah zat yang meliputi segala ilmunya, seluruh ilmunya. Paham maknanya berarti ya? Ayo na'am. Bikulli umurikum, dengan seluruh perkara-perkara kalian. Sudah kita jelaskan ya. Perkara yang kita ucapkan, yang keras maupun yang pelan, yang tersembunyi, yang belum terucapkan, semuanya Allah Taala tahu. Yang direncanakan tahu enggak Allah Taala? Belum terwujudkan tapi direncanakan tahu? Tahu. Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Naam. Wa sayuhasibukum 'ala dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan dan juga akan menilai itu semuanya nanti. Nah, barakallahu fikum, atas perbuatan-perbuatan tersebut. Maksudnya bagaimana? Semuanya perbuatan dimintai pertanggungjawaban. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika perbuatan tersebut baik, maka balasannya pun juga baik, dan apabila perbuatannya jelek, maka balasannya pun juga jelek. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya dari makar-makar
ahlu bid'ah wad dhalal, dan juga melindungi kita semuanya dari tipu daya setan, dan melindungi kita semuanya dari jerat-jerat iblis laknatullah alaih yang berupaya untuk menjerumuskan kepada neraka jahanam dan menghantarkan kepada pintu-pintu neraka jahanam. Nasallallahu salamatul afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.